Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosan Piyaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari keterampilan dasar mengajar, yakni lebih tepatnya pada pedoman untuk membuka, menjelaskan, dan menutup pelajaran. Baik, menuju yang pertama yakni membuka pelajaran. Nah, dari pengertian membuka pelajaran itu tersendiri adalah kegiatan awal yang dilakukan oleh pendidik untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menarik perhatian peserta didik terhadap materi yang akan disampaikan. Kemudian, tata cara yang dapat diusahakan pengajar atau guru dalam membuka dan memulai pelajaran. Yang pertama, yakni adalah menarik perhatian peserta didik untuk membangkitkan semangat peserta didik. Kemudian yang kedua yakni adalah memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga, memberikan acuan atau struktur pelajaran dengan menunjukkan tujuan atau kompetensi dasar dari hasil belajar serta pokok persoalan yang akan dibahas. Kemudian yang keempat adalah mengaitkan antara topik yang sudah dikuasai dengan topik baru. Atau yang kelima, menanggapi situasi kelas seperti kerapian kelas dan peserta didik serta kelengkapan para peserta didiknya. Kemudian prinsip-prinsip dalam keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama adalah singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang kedua adalah keterampilan tidak diulang-ulang atau berbelit-belit. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami dari para peserta didik. Kemudian yang keempat adalah menyertai contoh atau ilustrasi seperlunya. Kemudian yang kelima adalah menarik perhatian anak. Kemudian menjelaskan pelajaran, mengisi pelajaran adalah proses. Kemudian masuk ke tentang menjelaskan pelajaran. Dan untuk definisi dari menjelaskan pelajaran itu sendiri adalah proses menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian prinsip-prinsip yang bisa digunakan pengajar dalam menjelaskan pelajaran atau menyampaikan materi, yakni yang pertama adalah penjelasan dapat diberikan di awal atau di tengah atau juga di akhir jam pertemuan, tergantung kepada keperluan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penjelasan dapat diselingi tanya jawab. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat adalah materi penjelasan harus bermakna bagi peserta didik. Dan yang kelima adalah penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan peserta didik. Kemudian yang keenam adalah materi penjelasan harus dikuasai secara baik oleh guru. Ketujuh, metode pembelajaran variatif. Kemudian berikut aspek-aspek yang harus diperhatikan guru dalam menjelaskan pelajaran. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan dalam menjelaskan harus sederhana dan jelas. Kemudian yang kedua, bahan yang akan diterangkan harus dipersiapkan dan dikuasai terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, pokok-pokok yang diterangkan harus disimpulkan dalam menjelaskan serta dengan contoh dan ilustrasi. Kemudian yang keempat, mengadakan pengecekan terhadap tingkat pemahaman peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan. Kemudian menuju yang terakhir adalah menutup pelajaran. Nah, definisi penutup pelajaran itu sendiri adalah proses penyimpulan dan evaluasi materi. Kemudian tata cara yang dapat diusahakan pengajar atau guru dalam menutup atau mengakhiri pelajaran. Yang pertama adalah mereview materi, melihat atau meninjau kembali materi yang telah disampaikan. Kemudian yang kedua adalah guru meninjau kembali apakah inti pelajaran yang telah diajarkan itu telah dikuasai oleh peserta didik atau belum. Kemudian yang ketiga adalah merangkum inti pelajaran. Kemudian yang keempat, meninjau kembali pelajaran yang telah diberikan dapat dilaksanakan dengan merangkum inti pokok pelajaran. Kemudian yang kelima adalah membuat ringkasan materi. Beberapa yang bisa guru lakukan untuk mengevaluasi peserta didik. Yang pertama adalah meminta peserta didik untuk menjelaskan materi yang baru saja dipelajari. Kemudian yang kedua adalah meminta peserta didik mengaplikasikan konsep atau ide yang baru pada situasi yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah meminta peserta didik mengekspresikan pendapat sendiri, meminta peserta didik mengerjakan soal tertulis baik objektif maupun subjektif. Kemudian yang terakhir adalah memberikan motivasi kepada peserta didik. Taib, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, pertama-tama marilah kita berikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat atau di kelas yang insyaallah barokah ini. Kemudian jangan lupa untuk teman-teman semuanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari, yang akan kita pelajari hari ini nanti menjadi ilmu yang berkah. Baik, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ke materi yang kita akan bahas pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran nahwu, yakni lebih tepatnya pada bab jumlah mufidah. Baik, apa sih jumlah mufidah itu? Baik, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu apa itu pengertian dari jumlah mufidah. Baik. Jumlah mufidah yakni at-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tamatan yusamma jumlah mufidah wa yusamma aidan kalaman. Al-jumlatu mufidah qad tatarakkabu min kalimatain wa qad tatarakkabu min aksar wa kullu kalimah fiha tu'addu juz'an minha. Jadi penjelasannya yakni adalah susunan kata yang memberikan suatu faedah yang sempurna dinamakan jumlah mufidah dan juga dinamakan kalam. Dan jumlah mufidah kadang tersusun dari dua kata dan kadang juga tersusun dari dua kata atau lebih darinya. Dan dari setiap kata padanya, yakni pada jumlah mufidah tersebut dihitung sebagai satu kesatuan. Ya, jadi secara singkatnya jumlah mufidah yakni adalah kalimat yang sempurna. Nah, taib qalidu ba'di at-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tamatan yusamma jumlah mufidah wa yusamma aidan kalaman. Al-jumlah mufidah qad tatarakkabu min kalimatain wa qad tatarakkabu min aksar wa kullu kalimah fiha tu'addu juz'an minha. Baik. Baik, sebagai contoh kita akan mengambil salah satu kalimat yakni al-bustanun jamilun. Nah, apabila kita perhatikan pada kalimat ini al-bustanun jamilun, nah itu kan sebuah satu kalimat atau satu kesatuan dari dua kata. Nah, kalau misalkan kita cuma diberikan kalimat al-bustanun atau cuma al-jamilun, nah maka itu menjadi salah satu kata yang masih kurang jelas atau bisa dikatakan masih belum sempurna. Nah, maka dari itu jumlah mufidah biar kalimat tersebut menjadi kalimat yang sempurna. Nah, salah satunya itu tadi kita dengan menggabungkan al-bustanun jamilun. Jadi jangan cuma al-bustanun saja, tapi juga ditambah kalimat setelahnya sebagai kalimat penjelas seperti itu. Katakanlah kita ambil al-bustanun jamilun. Nah, dengan artian taman itu indah. Nah, kalau misalnya kita mengambil cuma kalimat al-bustanun, nah jadi kita bacanya cuma taman. Begitu juga sebaliknya dengan jamilun, yakni yang indah. Nah, kalau kita baca satu-satu kan jadinya masih kurang jelas atau masih kurang sempurna. Nah, maka dari itu kita gabungkan dan itu akan menjadi salah satu dari gabungan dari dua kata yang menjadi kalimat yang sempurna atau jumlah mufidah. Baik, fahimtum dari pembahasan yang saya jelaskan seperti itu tadi. Oke, sekarang langsung saja saya tunjuk salah satu mungkin dari beberapa dari kalian untuk memberikan contoh dari jumlah mufidah itu tadi. Baik, yang pertama kamu Roni berdiri. Oke,
kasih salah satu contoh kalimat mufidah. Baik, Asanta. Kemudian kamu, Dewi, sekarang kasih contoh tentang jumlah mufidah. Oke, Ahsanti. Kemudian Anto, beri salah satu jumlah mufidah, salah satu kalimat jumlah mufidah. Baik, Asanta. Baik. Mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa teman-teman sekalian untuk berdoa kepada Allah